Kosmisme Rusia lahir sebagai pandangan yang berangkat pada perlawanan terhadap Barat, khususnya sains Barat. Sehingga banyak dikaitkan dengan pandangan Slavofilisme, yakni sebuah aliran kepercayaan atau paham yang berkembang di Rusia sekitar tahun 1830-an, yang antipati terhadap Eropa Barat atau anti-Barat. Dalam pandangan kosmisme Rusia bahwa manusia mempunyai keterkaitan dengan kosmos atau alam semesta, baik makrokosmos maupun mikrokosmos. Akan tetapi keterkaitan ini tidaklah bersifat pasif, dalam arti bahwa posisi manusia secara nyata mempunyai pengaruh yang aktif kreatif terhadap kosmos. Hal ini tentu mempunyai kesamaan dengan konsep antroposen. Sehingga daripada itu, manusia bukanlah penonton di mikrokosmos maupun makrokosmos, di mana manusia adalah sandaran nasib dan sejarah takdir alam semesta. Artinya, kosmisme Rusia memberikan sebuah keyakinan bahwa manusia pada dasarnya bagian dari alam semesta, maka terang bahwa gagasan dan teori filosofis yang mengungkap kesatuan manusia dan alam semesta. Seperti ideologi Soviet, kosmisme Rusia lahir selama periode ketika kepercayaan dan idealisme kepada sains menyebar dengan cepat di kalangan penulis, filsuf, elit politik, dan masyarakat umum. Keyakinan ini dimainkan dengan latar belakang kerusuhan sosial yang melanda Rusia termasuk dua revolusi, satu pada tahun 1905, dua pada tahun 1917, yang membuka cakrawala baru dan mengubah masyarakat Rusia. Di lingkungan transformatif inilah kosmisme Rusia muncul untuk menangani sejumlah pertanyaan ilmiah filosofis, di antaranya yang menyangkut kosmos dan nasib umat manusia yang maju secara teknologi adalah hal yang sangat penting, dipandu oleh aspirasi universal. Dalam pengertian ini, kosmisme Rusia mirip dengan ideologi Soviet, yang dihadirkan oleh Partai Komunis sebagai ilmu universal yang mampu memberikan penjelasan terpadu tentang segalanya. Secara khusus kosmisme Rusia memiliki ciri-ciri sebagaimana berikut. 1. Berorientasi mengenai kesadaran kosmik, dari pemahaman mengenai alam semesta dan strukturnya, dan juga proses evolusi atau perubahannya. 2. Kesatuan alam semesta, bahwasanya semua entitas di alam semesta pada dasarnya satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 3. Perlunya perpanjangan hidup manusia, sebagai manifestasi penguasaan alam dan kebangkitan spiritual. 4. Sifat aktif kreatif guna tercapainya tujuan mencapai kebenaran hakiki, yaitu intervensi konstruktif manusia terhadap lingkungan alam untuk menghilangkan kontradiksi alam dan sosial. 5. Etika superformal, supramoralisme, oleh Fedorov, yaitu konsep persaudaraan semesta. Menurut Fedorov, Anda harus hidup bukan untuk diri sendiri, egoisme, dan bukan untuk orang lain, altruisme, tetapi dengan semua orang dan untuk semua orang. Adapun, penggunaan istilah kosmisme Rusia diperkenalkan oleh Nikolai Gavryushin dalam Sejarah Kosmisme Rusia yang diterbitkan pada tahun 1972, yang merujuk pada pemikiran kosmofilsafat khas Rusia. Sedangkan gagasan awal mengenai kosmisme Rusia selalu dikaitkan pada sosok pemikir unik, Nikolai Fedorov, tahun 1828 sampai tahun 1903, walaupun dikenal sebagai seorang filsuf dan pemikir besar, Fedorov tidak pernah menerbitkan sebuah buku, akan tetapi gagasannya baru dibukukan setelah meninggal dunia, yakni dengan judul, Filsafat sebagai Tugas Bersama, yang ditulis oleh para pengikutnya, Gorsky, Setnitsky, dan beberapa tokoh lain, yang terdiri 2 jilid, 1906 dan 1913. Yang secara umum merupakan gagasan mengenai posisi manusia sebagai pengatur kekuatan alam, kebangkitan leluhur, dan konsep mengenai persaudaraan semesta, seperti konsep teosofi Madame Blavatsky. Penekanan utama dari gagasan Fedorov dalam filsafat sebagai tugas bersama, yakni menganggap bahwa kematian itu adalah sebuah kejahatan, artinya bahwa tugas bersama umat manusia adalah mengatasi maut yang dianggap sebagai tugas moral kemanusiaan, di mana Fedorov dijelaskan bahwa untuk membangkitkan kematian dengan cara merekayasa elektromagnetik. Adapun mengenai letak dasar kosmisme Rusia, beberapa ahli berpendapat bahwa hal ini terkait dengan budaya kekristenan timur, khususnya berkaitan dengan gagasan mengenai proyeksi tentang kebangkitan orang mati, diutarakan oleh Fedorov, secara terang bahwa mempunyai keterkaitan dengan kepercayaan Kristen Ortodoks, khususnya pada perayaan Paskah Ortodoks mengenai kebangkitan Yesus dari kematian. Fedorov dalam Filsafat sebagai Tugas Bersama, menuliskan, Tuhan pada dasarnya tidak menciptakan kematian, tetapi Tuhan menciptakan kehidupan,
dan manusia yang menjadi pelaksana kehendak Tuhan, artinya manusia tidak akan menjadi instrumen kematian, tetapi kehidupan. Artinya bagi Fedorov dan para kosmisme berpandangan bahwa kematian adalah sebuah kejahatan, sehingga tugas manusia adalah mengatasi kematian itu sendiri. Hal ini pula seperti doktrin kebangkitan dalam Kristen Ortodoks, mengenai kebangkitan Yesus. Sementara itu, Fedorov, dalam teorinya supramoralisme, di mana membangkitkan kembali leluhur adalah bagian dari kewajiban, sehingga semua orang secara kolektif bergerak bersama untuk membangkitkan kembali semua orang yang sebelumnya telah meninggal. Restrukturisasi terhadap dunia adalah bentuk materialisme gagasan Fedorov untuk menciptakan surga bumi, dari janji Kristus. Fedorov berpandangan bahwa tugas bersama adalah agar dapat memasuki kerajaan surga, dan menikmati kebahagiaan kekal yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia. Selanjutnya dalam perkembangannya, kosmisme Rusia bermetamorfosis menjadi sebuah gerakan yang bertujuan untuk menjelaskan, mengubah, dan membawa tatanan universal ke dunia. Pada awal abad ke-20, gerakan ini lebih fokus pada ide-idenya tentang transformasi revolusioner dan dominasi manusia atas kosmos. Keabadian adalah syarat yang diperlukan untuk melakukan tindakan kreativitas yang menyenangkan, menginspirasi, dan tak terbatas dalam kreasi bersama dengan Sang Pencipta sendiri, untuk mengubah dirinya dan dunia, berpartisipasi dalam ritme evolusi alam semesta, di mana kehidupan adalah berkelanjutan, bahagia, kuat, tidak pernah berakhir dan tanpa akhir. Alexander Svyatogor, tahun 1889 sampai tahun 1937, seorang penyair anarkis futuris dan pendiri gerakan biokosmis Immortalis yang akhirnya menjadi anarkis biokosmis, menerbitkan Manifesto The Doctrine of the Fathers pada tahun 1922, yang secara esensial membawa gagasan Fedorov ke dalam ranah ideologi politik. Dalam tulisannya, kami menegaskan persaudaraan universal dengan tujuan besar kami. Sebuah perjuangan untuk mencapai keabadian individu, yakni bertujuan untuk kehidupan di kosmos dalam mewujudkan kehendak universal, dari pembatasan waktu, kematian, dan ruang tidak dapat diatasi melalui upaya individu. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif. Hanya solidaritas demi tujuan besar kita yang akan menjamin kemenangan atas kematian dan ruang kosmik. Perjuangan untuk keabadian dan kehidupan dalam kosmos adalah dasar sebenarnya dari tatanan sosial baru. Menurut Svyatogor, Doctrine of the Fathers diposisikan sebagai wujud penyempurnaan ideologi anarkisme. Svyatogor menawarkan sebuah gagasan yang disebut volkanisme, yang berarti menghapuskan kematian di seluruh alam semesta, yang saat sekarang didominasi oleh hukum alam. Di lain pihak, pandangan untuk mempersatukan umat manusia tanpa sekat ruang waktu, yang disebut Vladimir Solovyov sebagai God Humanity, yakni sebagai sebuah sikap untuk memandang manusia sebagai satu kesatuan, persaudaraan, sehingga bahwa tidak ada bangsa yang dapat hidup sendiri, melalui dirinya sendiri, dan untuk dirinya sendiri. Sehingga persaudaraan universal adalah sebagai tugas bersama dalam kehidupan. Artinya dalam hal ini visi kosmisme Rusia dapat disebut sebagai sosialisme alam semesta. Dalam mewujudkan integral tersebut, kosmisme Rusia menekankan pada usaha untuk mengatur alam yang dirancang atau dikendalikan oleh umat manusia. Artinya ceruk ini membuka konsep futuristik tentang kolonisasi kosmos, perpanjangan hidup dan membangkitkan orang mati. Adapun, seorang aktivis politik dan sastrawan Soviet yang dikenal sebagai Bapak Realisme Sosialis, Maxim Gorky, tahun 1868 sampai tahun 1936, sangat kagum terhadap ide-ide Fedorov. Fedorov telah memunculkan kekuatan Soviet baru melalui pengendalian alam, kebangkitan, dan migrasi ke kosmos. Gorky menuliskan, kebebasan tanpa penguasaan alam, ini sama dengan pembebasan petani tanpa tanah. Aspek geoengineering dari kosmisme Rusia melihat adanya pertimbangan serius terhadap pembangunan dunia, dan bahkan, pembangunan Tuhan, yang secara historis sangat menarik karena pada gilirannya mempengaruhi kaum Bolshevik seperti Lenin dan Gorky. Gagasan tentang buruh diartikan sebagai sesuatu yang transformatif secara radikal, dengan cara yang transenden, berlawanan dengan konsep alienasi Marxis, bahwa buruh mengakibatkan keterasingan antara manusia dan dunia di mana ia bekerja dan tinggal, dan transformasi ini terjadi berkat upaya yang radikal. Kerja kreatif, hampir seperti alkimia, mengubah apa yang tampak mustahil menjadi mungkin.
Pemikiran Fedorov dipertimbangkan secara serius pada tahun 1930-an dan menjadi awal mula program luar angkasa Soviet.